Yang selanjutnya adalah latar belakang. Energi sangat penting untuk kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Di Indonesia, liquefied petroleum gas (LPG) merupakan sumber energi umum yang digunakan dalam rumah tangga karena lebih praktis, efisien, dan ramah lingkungan. Dibandingkan bahan bakar lain, sejak 2007, pemerintah telah mendorong masyarakat, terutama yang kurang mampu, untuk beralih menggunakan LPG 3 kg yang bersubsidi. Distribusi LPG dirancang berjejangan dari agen hingga pangkalan resmi yang melayani masyarakat, namun masalah seperti kekurangan masukan, harga tinggi, distribusi tidak merata, dan penyalahgunaan subsidi sering terjadi. Hal ini merugikan masyarakat yang membutuhkan. Untuk mengevaluasi pangkalan LPG 3 kg dari berbagai aspek untuk meningkatkan sistem distribusi, penulis menyusun makalah ini untuk menganalisis fungsi dan tantangan pangkalan LPG 3 kg dan memberikan kontribusi untuk perbaikan distribusi energi bersubsidi di Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan metode pesanan dan proses dalam menghitung biaya produksi serta harga jual per unit gas LPG 3 kg. Dan yang kedua, apa perbedaan hasil perhitungan biaya dan harga jual yang menggunakan kedua metode tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana kaitan metode perhitungan biaya dengan manajemen biaya strategik di industri LPG 3 kg. Dan yang keempat, strategi biaya apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya produksi dan distribusi gas LPG 3 kg. Di sini saya akan menjelaskan tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk menganalisis dan membandingkan perhitungan biaya dan harga jual per unit gas LPG 3 kg menggunakan metode pesanan atau metode proses. Yang kedua, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode dalam konteks produksi gas LPG 3 kg. Yang ketiga, untuk menjelaskan bagaimana manajemen biaya strategik dapat diterapkan dalam proses pengendalian dan pengelolaan biaya. Pengelolaan biaya produksi dan distribusi gas LPG 3 kg. Yang keempat, untuk memberikan rekomendasi strategi biaya yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing produk gas LPG 3 kg di pasar bersubsidi. Selanjutnya, jenis penelitian. Jenis penelitian yaitu penelitian deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Yang selanjutnya, tujuan menjelaskan situasi aktual distribusi gas LPG 3 kg. Yang selanjutnya, fokus pemahaman mendalam terhadap pengalaman pelaku di lapangan, pangkalan, agen, atau konsumen. Yang selanjutnya, metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang selanjutnya, hal yang diharapkan, gambaran mekanisme, kendala, dan efektivitas distribusi LPG subsidi. Saya di sini akan menjelaskan tentang objek penelitian yang sumber data. Yang pertama ada objek penelitian. Objek utamanya adalah pangkalan gas LPG 3 kg. Fokusnya pada proses penerimaan tabung reagen, sistem penjualan ke konsumen, dan permasalahan dalam distribusi. Lalu, aspek yang diamatinya adalah hubungan pangkalan dan konsumen, kepatuhan HET dan sasaran subsidi, dan yang terakhir efektivitas distribusi subsidi. Lalu, ada sumber data. Di sini ada dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ada dua, yaitu observasi langsung dan wawancara dengan pemilik usaha. Lalu, yang kedua, data sekunder. Di sini, data sekunder terdapat ada 3 jenis, yaitu buku akuntansi biaya, laporan harga pokok, dan dokumentasi operasional. Di sini saya akan membacakan teknik pengumpulan data usaha penjualan gas LPG 3 kg yang menjadi objek kajian ini telah berjalan sejak tahun 2020 dan dikelola secara mandiri oleh keluarga narasumber. Sumber pasokan berasal dari PT Bukit Bintang Mandiri. Gas LPG didistribusikan kepada konsumen dengan menggunakan transportasi motor yang dioperasikan oleh seorang sopir. Tempat usaha merupakan milik sendiri sehingga tidak dikenakan biaya sewa. Observasi aktivitas operasional pangkalan secara langsung, wawancara pemilik, karyawan, dan konsumen gas LPG. Dokumentasi catatan stok, harga jual, regulasi pemerintah terkait distribusi.
teknik analisis data, metode perhitungan biaya proses (proses costing). Langkah-langkah yang pertama, identifikasi biaya produksi, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Yang kedua, pengelompokan biaya per tahap proses. Dan yang ketiga, perhitungan biaya per unit, termasuk ekuivalensi untuk jika ada. Dan yang keempat, penyusunan laporan harga pokok produksi (HPP). Gambaran usaha umum. Usaha penjualan gas LPG 3 kg yang menjadi objek kajian ini telah berjalan sejak tahun 2020 dan dikelola secara mandiri oleh keluarga narasumber. Sumber pasokan berasal dari PT Bukit Bintang Mandiri. Gas LPG didistribusikan kepada konsumen dengan menggunakan transportasi motor yang dioperasikan oleh seorang sopir. Tempat usaha merupakan milik sendiri sehingga tidak dikenakan biaya sewa. Saya di sini akan membacakan kesimpulan. Perbedaan metode biaya. Metode pesanan menghitung biaya harian per perkiriman, sedangkan proses menghitung biaya rata-rata bulanan. Metode proses lebih efisien. Manajemen biaya strategik terlihat dari efisien transportasi, penggunaan aset sendiri, dan pencatatan keuangan manual dan digital. Tentang usaha, pendapatan tidak stabil, banyak pesaing, dan biaya tak terduga. Penetapan harga ditentukan berdasarkan biaya dan margin, disesuaikan dengan daya beli dan kondisi pasar. Saya di sini akan membacakan saran. Evaluasi biaya rutin untuk menjaga harga jual tetap kompetitif dan menguntungkan. Pencatatan keuangan terintegrasi, gunakan aplikasi akuntansi sederhana untuk memudahkan analisis dan pengambilan keputusan. Diverifikasi usaha, misalnya membuka usaha makanan sebagai sumber pendapatan tambahan. Pelatihan manajemen biaya, tingkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap strategi biaya agar usaha lebih berkelanjutan.